Go for the mat! Leaping into action! Okay, new plan. Forget. Halo semuanya, kembali lagi bersama channel Ruang Movie. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga semuanya baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, Ruang Movie mau ceritain alur film yang berjudul Big Hero 6. Big Hero 6 merupakan film 3D superhero animasi komputer, yang pertama diproduksi oleh Walt Disney Animation Studios, untuk mengadaptasi karakter Marvel yang telah diakuisisi oleh The Walt Disney Company dari Marvel Entertainment, yang dirilis pada tanggal 7 November tahun 2014. Film ini disutradarai oleh Don Hall dan Chris Williams. Pengisi suara Scott Adsit sebagai Baymax, Ryan Potter sebagai Hero, dan Daniel Henney sebagai Tadashi. Oke, sebelum memutuskan untuk menonton film ini, jangan tertipu dulu dengan judulnya. Meskipun judulnya Big Hero 6, tetapi, ini bukanlah sequel dari film Big Hero. Angka 6 menunjukkan jumlah anggota superhero-nya. Film ini dibuka dengan pemandangan keindahan kota fiksi bernama San Francisco, yang merupakan perpaduan antara San Francisco dan Tokyo. San Francisco merupakan kota futuristik yang dipenuhi dengan teknologi canggih. Di pinggiran kota tersebut terdapat sebuah gang yang kelihatannya sedang berlangsung pertandingan robot ilegal. Sebuah robot bernama Little Yama berhasil menghancurkan semua robot lawannya dalam pertarungan tersebut. Tiba-tiba muncul seorang anak remaja dari balik kerumunan bersama dengan robotnya. Karena penampilan robotnya yang biasa saja, ia sempat ditertawakan dan disuruh pulang, tapi karena mampu membayar uang taruhannya, pada akhirnya Yama bersedia melawannya. Anak remaja ini bernama Hiro Hamada, merupakan protagonis utama dalam cerita. Hiro adalah seorang jenius remaja dalam bidang robotika dan teknologi, dan robotnya bernama Megabot. Pertandingan pun dimulai, dengan beberapa saat saja Megabot terpotong menjadi 3 bagian dan Yama memenangkan pertarungan. Di sini Hiro Hamada meminta untuk tanding lagi, dengan alasan ini adalah pertarungan pertamanya. Di pertarungan ulang ini, Hiro memperlihatkan Megabot dengan reaksi marah. Mengetahui kekuatan tersembunyi dari Megabot, robot Yama pun dikalahkan dengan mudah, dan Hiro memenangkan uang taruhannya. Yama dengan marah tidak terima dengan kekalahannya, lalu merebut Megabot dari Hiro. Beruntung seseorang datang untuk menyelamatkan Hiro, dan dia adalah kakaknya Hiro yang bernama Tadashi Hamada. Mereka pun berupaya kabur sementara Megabot menghajar Yama untuk melepaskan diri lalu menyusul Hiro. Diketahui sendiri Hiro ini merupakan anak yang sangat jenius, dan ia bahkan menyelesaikan SMA di usia 13 tahun. Dalam upaya meloloskan diri, alih-alih patroli polisi malah menghadang, hingga mereka pun ditahan dan dimasukkan ke dalam sel. Beberapa saat kemudian, mereka pun dibebaskan oleh Bibi, yang selama ini merawat mereka, bahkan menganggap mereka sebagai anaknya sendiri. Setibanya di rumah, Hiro langsung bergegas menuju ke komputer untuk mencari tahu pertarungan robot ilegal lainnya. Tadashi takut Hiro akan menyia-nyiakan potensinya, dia pun berusaha mencegahnya, dan langsung menariknya menuju ke lokasi pertarungan robot tersebut. Namun ternyata Tadashi malah membawanya ke universitas tempatnya belajar, San Francisco Institute of Technology, untuk memperlihatkan berbagai macam penemuan robotik yang hebat dan keren. Di sini Tadashi memperkenalkan Hiro pada teman-temannya di klub kutu buku. Mereka adalah Gogo Tomago, Fred, Wasabi no Ginger, dan terakhir Honey Lemon. Setelah berkenalan, Tadashi mengajak Hiro masuk ruang tempatnya meneliti. Di dalam laboratorium miliknya, Tadashi memperlihatkan robot ciptaannya bernama Baymax, sebuah robot pendamping kesehatan pribadi atau robot yang akan bereaksi ketika seseorang berteriak kesakitan. Tadashi menjelaskan bahwa Baymax merupakan robot pendamping kesehatan yang diprogram lebih dari 10.000 prosedur medis pada sebuah chip yang ditanamkan di dada atas bagian kiri. Baymax terbuat dari bahan flanel yang nyaman dan bahkan bisa memeluknya. Nah, si Baymax ini akan berhenti melakukan perawatannya sampai orang itu menyampaikan rasa puas akan pelayanannya. Ketika mereka sedang asyik ngobrol, tiba-tiba datang seseorang membuka pintu, yang ternyata dia adalah Profesor Robert Callaghan yang merupakan dosen sekaligus penemu salah satu hukum ilmu robotik yang digunakan Hiro untuk membuat Megabotnya. Hiro pun sangat terinspirasi oleh beliau dan itu membuatnya sangat semangat untuk masuk ke kampus tersebut, dan kebetulan bahwa tiap tahun Francisco Institute ini mengadakan pameran karya mahasiswa yang membuat Profesor Callaghan terkesan akan terpilih untuk masuk menjadi mahasiswa. Nah, di saat Hiro memikirkan idenya dan bahkan hampir menyerah,
Tadashi datang mengangkatnya terbalik nih agar dia mendapatkan ide yang lebih fresh. Di momen inilah Hiro melihat Megabot, tiba-tiba ide pun terlintas, Hiro langsung menuju ke garasi nih, untuk bekerja. Siang berganti malam Hiro dibantu Tadashi dan teman-temannya sedang membuat sesuatu yang menakjubkan. Singkat cerita hari yang ditunggu-tunggu pun tiba di atas panggung. Hiro mempresentasikan alat kontrol di kepalanya kemudian mengeluarkan dan menunjukkan benda kecil berwarna hitam dari saku jaketnya lalu menjelaskannya, mikrobot ini memang tidak ada guna jika hanya ada satu, namun jika digabungkan dengan ribuan mikrobot lainnya akan menjadi sesuatu yang sangat berguna, dan melakukan sesuatu dengan imajinasinya. Hal ini membuat pengunjung mulai merapat ke panggung untuk menyaksikan presentasinya tersebut sangat takjub, termasuk Alistair Crey yang merupakan presiden dari perusahaan Crytek. Setelah presentasi selesai, Alistair Crey mendekati Hiro untuk melihat karyanya dan menginginkan untuk berada di pabriknya. Belum Hiro mengiyakan tawaran dari Tuan Crey, Profesor Callaghan datang untuk menolaknya. Meski sempat ditawari uang dengan jumlah yang sangat banyak, Hiro pun untuk tidak menjual robotnya. Setelah kepergian Crey, Profesor memberikan amplop kepada Hiro yang berisikan formulir pendaftaran masuk menjadi mahasiswa dari Tokyo Institute of Technology. Namun ketika ingin pulang, gedung tempat pameran teknologi tersebut terbakar, sementara Profesor Callaghan masih terjebak di dalam gedung. Tadashi berusaha untuk menyelamatkan namun Tadashi dan Callaghan tewas dalam ledakan peristiwa tersebut.